Halo guys, ketemu lagi sama gua Erwin. Sekarang gua mau ngebahas pengalaman gua waktu di Gunung Gede. Udah lama sih, waktu itu sekitar tahun 2015 apa 16 dah. Akhir 2015, ya akhir 2015. Waktu itu kan kalau nggak salah musim hujan. Gua udah jauh-jauh hari udah prepare. Berapa orang ya? Kurang lebih 7 orang. Dari awal mau jalan pun udah ada kayak kendala. Satu orang teman gue tuh kayak dia mau wisuda, tapi emang nggak bisa ditinggal, dan akhirnya dia nggak bisa ikut. Dan gue tetap maksain buat jalan, karena kan gue udah ngurus simaksi, mobil udah gue sewa. Paling korbannya temen gue doang itu nggak bisa ikut. Ya gue sih nganggap teman, emang teman gue sih. Nah, singkat cerita, gue berangkat nyampe sono sekitar jam 2 malam. Nyampe di Cibodas. Gua istirahat di base camp Edelweiss, Kang Iksan. Istirahat situ, ngopi, bencengkrama sama teman-teman. Terbitlah matahari. Gua prepare lagi, siap-siap. Baru gua mulai mendaki. Tapi gua ke pos pendaftaran dulu. Jadi gua daftar 6 orang. 6 orang itu kan dari kayak abang gua ada, ponakan juga ada. Itu dari awal pos pendaftaran gua pun ponakan gua udah mulai ngeluh sakit dadanya. Ntar gua kasih tau lihat fotonya. Sekarang sih orang udah almarhum. Ya penyakit dalam lah. Nah, nyampe gua di pos pendaftaran, ngurus simaksi segala macem. Jam 8 gue mulai mendaki jalan. Ya layaknya kayak pendaki lain-lain aja, biasa ngobrol, bencengkrama, belum ada keanehan-keanehan macem-macem. Sampai di Telaga Biru dia udah mulai ngeluh. Gue belum nanya tuh, dia masih megangin dada aja. Cuman gue bilang, sakit apa? Sakit, masih bisa gak? Kata dia, nggak kuat Ewin, dia udah pengen turun tuh. Nah, teman gue yang satu itu maksain, karena dia kan belum pernah naik ke Gunung Gede. Ya sama, gue juga belum, pada saat itu gue belum. Tapi gue nggak mau egois, cuma kan kata temen gue, udah Win bawa aja. Udah, akhirnya gue bawa kan. Udah tuh, jalan seperti biasa. Nah, sampai di Telaga Biru itu tuh gue sebenarnya udah nyuruh dia turun. Gue suruh tunggu di pondok Edelweiss. Cuma kan kata temen gue itu, gimana ya, kasihan dia turun sendiri. Padahal pada saat itu rame, orang pada mau turun yang dari air terjun Ciberem. Cuma kan mau gimana lagi, dia maksain, dia mau tanggung jawab. Ya udah, akhirnya gue berangkat. Nah, jalan lagi tuh, udah ngelewatin Telaga Biru, di Pancayangan baru tuh. Wah, kacau dari situ udah mulai nyesek dadanya. Nah, gue tanya dong, kan gue nggak tahu, gue bukan tim medis. Jantung mana sih jantung? Kiri jantung ya? Kiri ya? Iya, dia megang kiri terus. Nah, gue di kiri udah megang dada kiri itu, gue langsung tanya sama temen gue, kiri jantung apa paru sih? Jantung. Waduh, gue di situ tuh udah mulai panik tuh. Pada saat itu udah mulai panik, gue bingung apa yang mau gue lakuin. Nah, temen gue ngomong, udah Win, dia nggak usah bawa keril. Akhirnya temen gue bawa keril, gue suruh jalan, dia nggak mau, nggak kuat, jalan selangkah 2 langkah udah nggak kuat, lo nggak mau, gue yang gendong. Wah, mantep. Gue tanya dulu, lu berat berapa? 40 kilo. Wah, ke bawah lah sama gue. Akhirnya gue gendong dong.
Nyampe di Denok 1 tuh, wah gila tuh. Parah, gue baru naik gunung itu baru hancur badan gue, pada remok. Itu baru nyampe Denok 1. Nih orangnya nih, gue kasih tau fotonya ya. Nih, yang kurus orangnya pakai, nih gue kasih tanda panah nih orangnya nih. Tuh, di foto aja udah kayak begini. Gue udah nggak yakin sebenarnya mah. Itu di Denok 1 pun gue udah maksain buat turun. Bahkan gue mau nyuruh porter suruh bawa turun dia 300.000. Cuma teman gue itu yang satu ke suruh bawa aja nggak apa-apa. Tetep gue yang gendong. Denok 1 istirahat bentar, minum ngokok lah, biasalah kita istirahat. Akhirnya gue suruh jalan, dia nggak mau jalan. Tetep mau gendong. Akhirnya tetep nyampe lah di Denok 2. Tuh di Denok 2 tuh gue udah merasa aneh. Tuh gue gendong tuh dari Pancayangan ke Denok 1 tuh gue lumayan kuat, dia nggak terlalu berat. Kenapa pas nyampe di Denok 2, wah beratnya bisa 2 kali lipat. Cuma bagusnya gue ketolong hujan rintik-rintik kayak judul lagu. Nah, sampai di Denok 2 gue sebenarnya pengen minta gantian. Berhubung tim gue bagi 2 nih pas di Denok 2. 3 orang gue suruh jalan dulu. Masalah posisi udah jam 2. Gue takut nggak kebagian tempat. Gue rencana kan mau camp di Surya Kencana. Cuma kan gue lihat kondisi dulu, gue nggak bisa maksain. Akhirnya 3 orang gue suruh jalan duluan, advance, bawa logistik sama bawa tenda. Jadi dia suruh ngedirin tenda dulu. Baru jalan, gue mulai lagi dari Denok 2 ke nyampe lah di Batu Kukus. Nyampe di Batu Kukus itu gue udah parah itu sebenarnya, udah nggak bisa gendong. Sekarang gue mau ke abang gue udah bawa 2 keril. Ya gue nggak mungkin juga bawa 2 keril sama gue gedein keril. Akhirnya gue di perjalanan tuh banyak istirahat gue. Di Batu Kukus gue lumayan lama karena gue di situ makan siang. Gue buka logistik, gue makan itu gue 4 orang, gue, abang gue, teman gue sama ponakan gue yang kecil satu. Aduh, ada suara-suara batuk, corona kayaknya. Nah, gue dari Batu Kukus 1 langsung gue jalan ke Batu Kukus 2. Itu dari Batu Kukus 1 aja sampai ke Batu Kukus 2 tuh makan waktu gue 2 jam. Gue nyampe sana jam 2:30. Gue dari 1:30 jalan. Wah, gue udah tuh jalan tuh gue udah mulai merasa aneh. Tuh ponakan gue tiba-tiba beratnya minta ampun. Beda dari pas Denok 1, dari Pancayangan ke Denok 1 ke Denok 2. Pokoknya dari Denok 2 ke Batu Kukus 1, Batu Kukus 2 tuh udah parah. Tuh gue kalau sekali istirahat sejam. Ampun. Itu logistik ponakan gue sampai susu ultra apa segala macem gue minumin karena haus, capek. Tuh orang udah megangin dada mulu, gue udah mikir jelek aja, wah mati nih. Tapi alhamdulillah sih sampai di Batu Kukus 3. Nah, sampai di Batu Kukus 3 itu gue lumayan lama tuh karena ponakan gue mules perutnya buang air. Nah, di situ gue ada merasa keanehan. Orang mau buang air tapi arahnya arah ke jurang. Cuma gue nggak tanya karena posisi gue lagi masak, yang lain lagi pada tiduran. Gue masang flash sheet. Jadi pas gue masak, jadi gue madep ke sono, dia ngelewatin gue. Dia ngelewatin gue itu, misi bang mau buang air. Oh iya, gue pikirin mau ke rawa-rawa. Gue inget tuh pas gue lagi masak, kalau teman-teman kalau yang udah naik lewat via Cibodas pasti tahu di Batu Kukus 3 itu sebelah kanan dia agak ada jurang. Itu sampai gue selesai masak, selesai makan, itu dia nggak naik lagi.
Tuh udah bener-bener merasa aneh itu. Tuh ponakan gua juga pada kedinginan. Akhirnya kan mau putusin, jalan lah, jalan. Nah, bentar lagi ada ini, mau Cipanas bentar lagi. Ya, akhirnya jalan. Gue suruh jalan tuh, orang gua tuh, bisa jalan nggak? Bisa. Akhirnya cuma berapa menit? 5 menit doang. Sebelum nyampe Cipanas, udah begitu lagi. Akhirnya gua istirahat lagi gua tuh, nyampe Cipanas. Sekisar jam 4 gua. Jam 4 apa setengah 5 dah. Nah, gua jalan nyampe Cipanas. Dia mulai kesakitan lagi. Nggak bisa dong gua gendong, karena di Cipanas itu licin, dan kalau jatuh pun ya bisa jadi karang taruna situ gua. Makanya kan gua suruh jalan dia pelan-pelan dikit-dikit. Gua berhenti lagi di di air panas. Air panas Cipanas itu kan ada kayak ada warung-warung gitu ya, gue ngopi gitu istirahat. Sekiranya udah enak, gue udah enak belum? Gue jalan lagi. Udah mulai terjun, foto-fotonya nih, gue kasih nih. Nih orangnya nih, ini dia. Gue sempet foto juga sama dia. Ini dia orangnya. Bisa lihat kan teman-teman, udah ketahuan dari mukanya aja udah nggak ngedukung. Tapi apa mau dikata, udah tanggung, udah nyampe Cipanas. Akhirnya gue jalan lagi, nyampe lah gue Kandang Batu. Tadinya gue pengen camp di Kandang Batu, berhubung ada mitos katanya nggak boleh camp di Kandang Batu. Katanya di situ ada pemakaman, entah pemakaman apa, gue kurang paham. Jadi gue kalau selama naik gunung itu gue nggak pernah kayak baca-baca mistis bagaimana. Itu sebenarnya buat ini gue bikin orang takut. Makanya gue nggak mau baca-baca kayak gituan. Akhirnya gue mutusin jalan lagi. Gue 4 orang, gue bagi 2, jadi 2-2. Gue sama Apit sama Wawan tuh yang gue gendong, ponakan gue. Jadi abang gue terakhir. Abang gue tuh mungkin udah capek dia. Akhirnya gue jalan nyampe lah di Kandang Badak. Nyampe di Kandang Badak itu gue sempat nggak kebagian tempat. Nggak kebagian tempat ya karena rame. Makanya gue mau nggak mau harus di situ. Karena gue udah nggak mungkin buat naik ke puncak ngecamp di Surya Kencana. Kondisi badan gue udah nggak masalah. Lagi pula udah setengah 6. Sekarang gue mau nyampe jam berapa? Sedangkan di sana kalau maghrib nggak boleh jalan. Katanya itu mah. Tapi emang iya sih. Di mana-mana kalau maghrib nggak boleh jalan. Camp lah gue di Kandang Badak. Akhirnya teman-teman gue suruh bikin tenda. Yang suruh jalan tadi nggak bikin tenda dia. Dia nggak mau ambil keputusan sendiri. Jadi dia nungguin gue orang. Akhirnya kita mutusin tenda di Kandang Badak. Kandang Badak gue bikin 2 tenda. Jadi gue bagi 2, 3 orang. 3-4. Gue tanya kondisinya, dia udah menggigil terus. Gue takut hipotermia. Tapi enggak, alhamdulillah udah gue salinin baju semua. Alhamdulillah. Itu niat gue tuh mau lintas. Cuma kan kondisi si Wawan ini nggak memungkinkan. Gue serba salah. Gue mau mikir diri gue sendiri. Gue bisa. Gue turun Putri, dia turun Cibodas. Cuma kan kita nggak boleh egois, nggak boleh mikirin diri sendiri. Malam
Gua makan-makan biasalah lah ya, kayak pendaki gimana sih kalau malam-malam itu ngobrol biasa banyak ramah. Kalau Wawan itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah tiduran. Akhirnya gue ngobrol malam-malam, gue ngobrol sama Apit, sama abang gue, sama Gatot. Gimana nih besok, mau summit gak? Udah lihat besok aja. Akhirnya gue lihat besok. Akhirnya gue mutusin buat tidur. Sekitar jam 12-an gue masuk tenda tidur. Nah, pas tidur ya lumayan nyenyak sih tidur, karena mungkin capek kali ya, gara-gara ngegendong gitu. Bayangin guys, ngegendong gue dari Pancayangan sampai kandang badak. Ini real, gue nggak bohong, demi Allah. Sampailah pagi, akhirnya gue mau summit. Mikirnya kan serba salah, summit nggak mungkin ninggalin Wawan sendiri. Dan akhirnya Gatot mutusin buat nemenin Wawan. Akhirnya gua summit, gua, abang gua, Apit, Angga, sama ponakan gua yang kecil satu yang masih SD. Saat itu masih kelas 6. Nih fotonya nih, ponakan gua nih. Oh, teman-teman bisa lihat. Akhirnya gue jalan ke puncak gede. Nyampe lah gue di puncak gede. Cuman pikiran gue pecah, mikirin Wawan aja. Akhirnya udah muncak gue, akhirnya gue mutusin ya adalah gue di atas sekitar perjalanan sih 2 jam, tapi gue nyampe di atas tuh sekitar setengah jam doang. Gue cuma bisa mandangin Surya Kencana doang dari atas. Alhamdulillah. Ya Allah, itu megahnya keindahan alam nih fotonya nih, keren kan? Tuh, gimana gua nggak mau ngecamp di Surya Kencana, kondisi Wawan kayak begitu. Nggak sampai di situ aja guys, ada keganjilan gitu, nggak nyampe di situ aja. Nantilah, ada sesi-sesinya. Gue cerita tuh nggak boleh kita ngelangkang-ngelangkang. Jadi biar enak ngedengernya, nontonnya juga. Wah, ini kayak ada kejadian apa nih? Lampu mati sih. Coba dong, tolong dong. Sorry guys, sebentar dulu ya. Lampu. Wes. Oke. Sorry ada entahlah apalah. Tapi sih jauh-jauh lah. Wah, kayak nggak. Nah, sorry guys, kayak ada kendala nih. Problem. Oke, kita lanjut ya. Ini akhirnya gue turun dari puncak gede. Nih foto, gue kasih tau foto gue dulu ya, takutnya gue ngada-ngada cerita, bukan cerita ini, jadi takutnya gue bohongan, nggak real. Nih foto gue di puncak gede nih, nggak pakai baju guys, pengen ngetes kedinginannya kayak gimana. Nah tuh fotonya tuh. Jadi pas waktu gue turun, Wawan sama Gatot sih alhamdulillah dia udah makan segala macam. Sama Gatot dirawat, jadi dia mau makan apa dikasih no. Kebetulan saat itu gue bawa logistik komplit bener, makanannya enak-enak. Nyampe lah gue di kandang badak, ngobrol bercengkrama. Hujan tuh, tetap masih hujan, gerimis, nggak hujan gede, gerimis. Nah akhirnya gue mutusin turun jam 11. Kita turun jalan, alhamdulillahnya Wawan nggak minta gendong, karena mungkin posisi jalan turun ya, jadi dia bisa dia jalan sendiri.
Turun kandang badak, kandang batu, alhamdulillah nggak ada namanya hambatan apa-apa. Terus jalan, istirahat, biasalah. Nah, gue ketemu maghrib. Tadu, gue di kandang batu gue sempat istirahat lama, setengah jam. Kandang batu, air terjun, terus gue batu kukus sampai batu kukus 2 tuh, gue perut mulus. Jadi gue mutusin buat break bentar, gue buang air. Selesai, gue mulai jalan lagi. Tuh di di batu kukus 1 tuh Wawan udah bisa jalan. Sampai gue di Rawadenok 1, Rawadenok 2. Sempat foto-foto di situ. Mau jalan lagi, akhirnya kata gue, udah lah jangan lama-lama karena waktu udah nggak mungkin kan, udah jam 4 sore. Kondisi hujan, nggak hujan, gerimis. Mau jalan terus di Rawadenok 1 sampai di Pancayangan. Sampai di Pancayangan itu maghrib. Maghrib itu kan nggak boleh jalan. Gue pikir tanggung, sebentar lagi Pancayangan. Gue pikir jalan nanggung nih, bentar lagi maghrib. Tapi kan udah kedengeran suara-suara azan. Nama jalan itu kan suara-suara azan, selenting-selentingan ngedenger. Gue pikir, gue saat itu mungkin gue Oke, lanjut. Nyampe di Pancayangan itu sekitar jam 6-an lah, jam 6 lewat. Itu udah maghrib. Akhirnya gue mutusin istirahat dulu dah, setengah jam. Itu si Adi itu posisi gue duduk di shelter ngebelakangin. Nah, si Adi, si Iman teman gue tuh yang satu tuh, ada adik-adikin gue juga. Si Iman itu dia posisi menghadap ke shelter. Nah, dia sama gue berhadapan dong. Berarti gue ngebelakangin shelter yang di Pancayangan itu. Pasti teman-teman tahu shelter Pancayangan posisinya. Dia nggak ada jendela, nggak ada kacanya, cuman ada jendela, cuman nggak ada kacanya. Si Iman itu ngelihat dia posisi ke dalam. Saat dia ngelihat ke dalam itu ada sesosok yang aneh, yang tidak lazim. Dia ngelihat orang berpakaian baju putih, celana putih, dan pakai udang-udang begitu. Kalau gue nanya di bawah sih, gue nggak nanya di atas ya. Dia juga nggak ngomong di atas, dia pas ngomong di bawah. Dia kata dia hampir mirip kayak Wiro Sableng kayak gitu. Jadi ada udang-udangnya, jadi pakai baju zaman dulu lah begitu. Cuma dia serba putih. Cuma dia nggak mau posisi, dia nggak ngeliatin dia nunduk. Nah, si Iman itu dia sampai 3 kali dia ngelihat, dia buang muka lagi, dia ngelihat lagi, masih ada, dia buang muka lagi, dilihat lagi, masih ada. Sampai yang ketiga kali dilihat udah nggak ada. Saking penasarannya, woi, mantap, selawa aja kali. Jadi, aduh, sorry guys, kayaknya ada ini nih, tinggal lah, tenang aja. Kita nggak ngomongin orang kok, orang ngomongin gua. Yang mau diomongin ada di sini. Nah, dia udah mulai aneh tuh. Pas dia lihat pertama, dia harus gini, ada. Dia ngeliat lagi, buang lagi, dilihat lagi masih. Nah, yang ketiga kalinya itu dia ngeliat udah nggak ada. Saking penasarannya, itu dia sampai masuk ke dalam. Dia nggak ada. Akhirnya udah turun ke bawah, baru dia ngomong. Nah, itu nanti di sisi terakhir itu. Akhirnya mungkin dia disimpan, dia dipendem. Nah, sekitar jam 7 kurang, gua udah mulai jalan lagi. Situ sebelum nyampe Telaga Biru itu ada kejadian, wow, amazing. Itu bener-bener real, gua ngalamin kayak gitu.
Mungkin si Iman itu udah takut dari Pancayangan karena dia udah ngelihat sosok yang tidak lazim lah di pos Pancayangan itu. Dari atas ada kedengeran suara, "Woi, awas yang di bawah." Nah, gue diem dong. Dapat selang berapa detik kayak ada suara pohon jatuh. Tuh kencengnya bukan main. Itu si Iman mungkin udah takut di Pancayangan kali ya. Jadi dia mau lari, untung bayinya ketangkep. "Bes, lu mau kemana?" "Takut Tewin." Nah, di situ gue bilang, "Lu jangan lari sembarangan, ini malam. Lu nggak tahu jalur, nyemplung ke jurang. Gua yang ketempuan." Akhirnya gue tenangin. Alhamdulillah dia bisa dikondisiin, tenang. Tapi anehnya itu, yang suara jatuh itu dari mana dan nggak nongol. Tapi kan gue ngambil punya pikiran positif aja lah. Mungkin pohon lah jatuh lah. Apa nyangkut, gue nggak mau nakutin yang di sekitar gue. Dan akhirnya gue jalan, nyampe lah ke Telaga Biru. Telaga Biru gue mau nggak lama-lama gue jalan, langsung jalan lagi gua. Udah nyampe Telaga Biru udah mulai aman dah tuh. Nyampe di kisaran nama jalan Trontong kalau nggak salah Trontong lah. Itu udah mau deket pos pendaftaran. Akhirnya gue nyampe situ, Wawan juga udah mendingan, nggak terlalu gimana ya, udah nggak terlalu sakit lah, masih bisa diandelin jalan. Ya udah nyampe di Trontong akhirnya gue sinyal udah masuk, untung masuk ya, dari keluarga lah nanyain. Ya udah, akhirnya gue nyampe di Cibodas, daftar absen pulang. Itu sempat ditanyain, "Mas, katanya mau lintas." "Ya Pak, nggak ngedukung, temen ada yang sakit, jadi kita nggak lintas, jadi kita tektok." "Oh iya bagus itu, jadi jangan egois." "Oh iya." Nyampe lah Cibodas, cerita. Nah, si Badung itu baru cerita itu, dia katanya takut yang gara-gara ngeliat itu. Wah, gue bisa nggak ngebayangin kalau sampai si Badung ngeliat lari tuh. Alhamdulillah gue nyampe di Cibodas, gue istirahat di Kang Iksan lagi, gue di Edelweiss. Istirahat situ, ngobrol-ngobrol. Akhirnya cerita, nggak tahu yang ternyata banyak yang pada ngeliat, kayak Wawan ngeliat di tenda katanya ada orang jalan, tapi nggak jalan, kayak orang terbang begitu. Iya udahlah, yang penting kita selamat. Akhirnya gue cerita sama Kang Iksan, ya bagus sih, untung pada selamat semua. Gue cerita begini sebenarnya buat ngenang ponakan adek itu yang gue gendong itu, karena dia sekarang udah di tempat yang diinginkan, mungkin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kesimpulan cerita gue ini, gue cuman boleh ngasih saran ke teman-teman. Ya gue kalau dibilang senior sih enggak lah, gue masih sama, gue masih pemula juga. Cuma kita ngambil kesimpulannya, jangan egois, jangan mikirin diri sendiri. Itu ponakan sama teman pun kita jangan egois, jadi kita jangan mikirin diri sendiri. Jangan sampai kita merugikan kita juga. Oke guys, mungkin nanti ada konten gue habis bulan inilah. Gue rencana tanggal 1, 2, 3 gue mau ke Gede lagi, cuma gue mau dari Via Putri. Nanti gue mau bikin naik konten, pegangnya juga. Insya Allah mudah-mudahan gue dikasih sehat walafiat, dikasih kesehatan. Gue berdua sih sama teman gue, Ucok.
yang lain nggak bisa ikut karena berhalangan, lagi mungkin ada problem lah. Ya, pesan gua, kita jangan egois, jangan mikirin diri sendiri. Bisa kita naik sendiri, tapi kan yang teman barengan kita satu mobil, gimana masa kita mau mikirin diri sendiri. Intinya gitu aja, jangan egois. Mungkin pesan gua itu aja, kita nggak boleh egois ya. Kayak dari tadi gua ngobrol di sini nggak nyaman gua. Tadi kayak tahu tumbenan ini. Nah, apa kali? Oke guys, nanti kita ketemu lagi ya sama Belusukan Misteri. Mungkin untuk beberapa hari ini nanti ada lagi lah, bikin lagi gua. Ditunggu aja guys, jangan lupa. Kalau teman-teman ada cerita-cerita apa, bisa kirim ke email ini nih, bawah nih. Nanti insya Allah kita angkat ceritanya. Kalau perlu saya undang kemari. Undang lah, air putih mah ada. Oke guys, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Gratis kok, nggak bayar, cuman klik-klik doang. Oke guys, ketemu lagi di Belusukan Misteri.